Terima kasih masih bersama saya di Rahmat Bakri Official. Pada hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Saya bersama dengan Ibu Dr. Haja Fatmawati Fahmi, Magister Hukum. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majene. Selain itu, beliau juga saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Majene. Assalamualaikum Ibu Haja, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik saja. Mohon maaf, ini terlambat dari jadwal. Saya baru saja tiba melaksanakan tugas selaku Ketua PGRI Kabupaten Majene dalam rangka Hari Kartini membagikan paket sembako kepada keluarga-keluarga yang dianggap memang layak untuk menerimanya. Jadi nyaris saya bersamaan ini dari kampus Ibu Asriati dengan tibanya saya Pak ini. Mohon maaf sebelumnya. Alhamdulillah baik. Terima kasih saya juga ucapkan kepada Bapak atas begitu apa ya ada perhatian kepada saya secara pribadi. Ya, Alhamdulillah Bu, saya mengikuti aktivitas Ibu meskipun saya berada di Palu, tapi di sosial media saya intens mengikuti berbagai aktivitas Ibu yang saya lihat sangat sibuk, baik dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua PMI Cabang Majene, dan juga Ketua PGRI. Tentu banyak juga aktivitas lain yang Ibu jalankan, terutama juga mendampingi Bapak Bupati yang tentu saja semakin sibuk di waktu-waktu terakhir ini. Ibu Haja Fatmawati Fahmi, boleh diceritakan ke kami Bu, mungkin yang komunitas Majene yang saat ini ada di luar daerah dan tidak bisa pulang kampung untuk sementara, seperti apa kondisi di Majene Bu saat ini terkait dengan penyebaran COVID-19 ini? Ya, alhamdulillah secara umum Pak untuk Kabupaten Majene, alhamdulillah masih sekarang masih zona hijau, masih dalam suasana indikator aman saja. Memang beberapa minggu yang lalu, mungkin sekitar 3 minggu yang lalu, memang ada satu orang PDP ini pasien dalam pengawasan, terus dibawa ke Rumah Sakit Regional Mamuju. Di sana setelah menjalani isolasi 2 minggu, ternyata hasilnya negatif. Setelah itu suatu kesyukuran bagi kami, tentu selaku pribadi maupun organisasi maupun pemerintah, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Majene yang tadinya masuk zona merah alhamdulillah kembali ke zona hijau. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah di sini cukup proaktif. Itu semua terjadi karena adanya sinergitas dari berbagai pihak. Pertama dari tim gugus itu sendiri, dari di mana bekerja sama dengan seluruh puskesmas yang ada di 8 kecamatan, yang mana ada 11 puskesmas yang ada dalam wilayah Kabupaten Majene. Ini semua kemudian di kecamatan, di desa, di kelurahan ada satuan-satuan untuk tim gugusnya. Jadi mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan. Alhamdulillah, terutama saya secara organisasi maupun pribadi luar biasa acungan jempol kami kepada tim medis karena mereka ini 24 jam bekerja, betul. Jadi setiap ada yang masuk perbatasan Majene Mamuju, perbatasan Majene Polma itu betul-betul melaksanakan sesuai dengan indikator pemeriksaan sesuai dengan secara skala nasional ini. Kemudian kalau misalnya saya kasih contoh Pak ya, mungkin ada dari Palu misalnya, itu kan di perbatasan Majene Mamuju itu diperiksa, di screening ya,
kemudian diambil dia punya data. Jadi kalau misalnya ditanya di situ, tentu sudah diperiksa ya sesuai dengan alat. Ditanya di situ, misalnya turunnya di mana? Misalnya di kota. Apakah di kota ini masuk wilayah puskesmas Bangkai 1, Bangkai 2? Jadi mereka di situ, karena saya langsung, kenapa saya lihat Pak, saya tahu karena saya pada waktu itu kunjungan di posko perbatasan ada di situ. Jadi ditulis di situ namanya, keluarganya yang dituju di mana, siapa, nomor handphonenya. Jadi itu nomor handphone yang dia tinggalkan, maka petugas di sana itu langsung konfirmasi ke petugas puskesmas atau tim gugus kabupaten itu bahwa ada sementara dalam perjalanan. Jadi belum sampai tiba di rumahnya itu sudah di screening kembali. Ini, jadi alhamdulillah seperti itu yang terjadi di Kabupaten Majene. Kemudian partisipasi masyarakat dari mulai di tingkat dusun, tingkat lingkungan, tingkat kelurahan itu ibarat apa ya, sudah dia pasang semua itu posko-posko untuk penanggulangan untuk memutus tali rantai COVID-19 ini. Saya kira itu Pak. Luar biasa Bu ya, teman-teman kita petugas kesehatan terutama di Kabupaten Majene. Karena mereka ini menjadi garda terdepan dalam rangka pencegahan maupun juga penanganan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang terjangkit virus ini. Seperti itu Pak. Saya ingin maaf kami sampaikan bahwa ini di tubuh sini banyak juga organisasi yang turut serta di dalamnya. Jadi termasuk PMI, dari PGRI, pokoknya hampir semua organisasi-organisasi. Karena kami selaku ketua PMI pernah menyebar itu semacam spanduk bahwa ayo kita bersama-sama bergotong royong untuk sama-sama memutus tali rantai COVID-19 ini untuk semua organisasi. Apakah itu organisasi profesi, organisasi pemuda, organisasi wanita, organisasi kemanusiaan, ayo kita bersama-sama untuk membantu pemerintah. Jadi alhamdulillah bergerak bersama-sama untuk memutus tali ini COVID-19. Terima kasih. Ya, luar biasa Bu, terhadap mereka teman-teman yang terlibat ini dari berbagai unsur, baik dari petugas medis, dari PMI, mungkin juga aparat kepolisian, dari dinas perhubungan. Sejauh mana mereka dilengkapi dengan alat pengaman diri yang standar supaya dalam melakukan aktivitas itu juga menjaga keselamatan. Untuk APD hampir semua yang bertugas di posko itu sudah memenuhi standar semua APD-nya ini. Jadi mulai screeningnya, kemudian helm pengamannya semua Pak ini. Bahkan di tingkat posko-posko di tingkat desa, di tingkat kelurahan sudah ada semua. Ini yang kami merasa terbangga kepada petugas karena manunggalnya dari kepolisian, kemudian TNI dan ormas-ormas masyarakat yang lainnya ini. Mungkin ini juga Bu, saya mau konfirmasi kadang-kadang petugas kita di lapangan itu mengalami kendala dalam komunikasi dengan masyarakat. Walaupun sebagian masyarakat sudah punya kesadaran bahwa ini adalah pencegahan yang harus kita lakukan, tapi kadang-kadang ada masyarakat yang misalnya melakukan perjalanan, didatangi oleh petugas, kemudian diberikan informasi bahwa mereka harus melakukan prosedur, orang yang dalam pemantauan itu. Kadang-kadang ada masyarakat Bu yang masih resisten terhadap kehadiran petugas ini. Bagaimana kiat-kiat yang dilakukan teman-teman di Kabupaten Majene untuk situasi-situasi yang seperti ini? Ya, terima kasih. Pandangan kami, karena kami Pak selaku Ketua PNI maupun dari PKK ataupun PGRI, hampir setiap hari kami ada di lapangan. Jadi alhamdulillah memang beberapa minggu terakhir ini posko itu titik fokusnya kepada mungkin yang akan pulang kampung atau pemudik. Jadi mereka itu semacam ada misalnya antar kepala desa.
itu ada grup WA-nya untuk memantau warga-warganya mana yang mungkin akan tiba. Alhamdulillah untuk di Kabupaten Majene karena sudah banyak yang datang ya, jadi dari perantau itu pemerintah setempat berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, kabupaten dengan tim gugus tugas dari kabupaten itu banyak seperti di apa ya LPMP Pak ya ini itu Pak Bupati selaku pemerintah itu berkoordinasi dari pihak LPMP, jadi ada beberapa kamar di sana disiapkan untuk pendatang yang baru ini untuk masa karantina dulu. Kemudian untuk misalnya yang tersebar di kecamatan, misalnya mungkin ada di kecamatan Malunda, Ulu Mandak, itu pemerintah setempat bersama dengan tim di posko dengan puskesmas itu ya istilahnya TGC, tim gerak cepat. Ini TGC. Tim gerak cepat ya. Ya, TGC Pak, ini tim gerak cepatnya itu. Jadi mereka itu sudah di mana-mana. Jadi hampir rata-rata di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Majene itu ada semua terbentuk tim gerak cepatnya itu. Rata-rata dalam satu puskesmas itu sekitar 30 orang ini. TGC-nya itu Pak, tim. Jadi ada TRC, tim reaksi cepat, ada tim gerak cepat. Jadi di Kabupaten Majene itu ada dua, TGC dengan TRC. Ini. Apa bedanya tugas itu, Bu? Ya? Apa perbedaan tugas dari dua tim itu? Sebenarnya mungkin karena saya melihat ini terbagi, misalnya Sendana ke bawah itu TGC, tim gerak cepat. Pambuang itu tim reaksi cepat. Sebenarnya sama karena ini juga nakodai oleh puskesmasnya masing-masing bersama dengan tim medisnya. Jadi rata-rata Pak kalau ada, biar katanya tengah malam. Iya. Ini makanya saya mengatakan 24 jam ini 30 orang ini jadi dia yang pendugaan secara personal, secara edukatif ya mendatangi. Jadi kalau misalnya memang dianggap setelah screening tidak bermasalah, itu tetap dicarikan satu tempat, tetapi di masa karantina dulu, karantina dulu itu. Hampir semua Pak kecamatan itu begitu. Jadi setelah inilah yang dikarantina itu setiap harinya ini dari ini memantau setelahnya ini. Jadi dibawakan makanan ini. Jadi makanan, vitamin, buah-buah sehingga mereka ini jadi tidak jenuh ini. Kadang juga ada diajak berjemur Pak yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam gabungan di posko itu sendiri. Ya Bu, kita lanjutkan. Mungkin masih bisa diakses suara saya di situ Bu ya. Ini kan luar biasa partisipasi dan mobilisasi masyarakat. Mereka bergerak secara mandiri. Kira-kira ini saya kaitkan dengan aktivitas Ibu selama ini yang rajin turun ke desa-desa, terutama menggerakkan kaum perempuan di puskesmas, di desa-desa. Inilah mungkin salah satu hasilnya ketika kita butuhkan untuk bergerak bersama, itu masyarakat dengan mudah turut berpartisipasi. Karena itu mungkin ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan PKK atau kegiatan PMI yang selama ini Ibu telah jalankan sebelum adanya krisis ini. Bisa dijelaskan Bu? Alhamdulillah, jadi saya selaku yang diberi amanah, baik selaku Ketua PMI maupun Ketua PKK, kami ini selalu mengatakan bahwa kami ini bekerja tidak tunggal, tapi kami adalah teamwork, ya ini. Nah, jadi kami senantiasa berjalan bersama anggota dengan manajemen yang betul-betul bahwa unsur solidaritas ya
kemudian kekompakan, kebersamaan dan kemanunggalan itu harus ada. Ini. Kemudian kami di dalam menahkodai organisasi tidak ada istilah ini dekat, ini jauh. Tapi kami ini adalah satu tim. Ini. Jadi kemudian kami memberi semangat kepada anggota bahwa ini yang kita lakukan ini adalah, anggaplah bahwa ini adalah ibadah. Ini. Insya Allah kalau kita melaksanakan dengan rasa keikhlasan dan ketulusan hati, maka mungkin hasilnya tidak akan diperoleh sekarang, tetapi di masa-masa yang akan datang selaku amalan jariah kita di masa yang akan datang. Alhamdulillah selaku keluarga, Pak Bupati secara pribadi beliau sangat mensupport, memberi dukungan, anak-anak juga cukup memahami walaupun kadang protes bahwa ibu ini kapan ada waktunya untuk saya, kenapa ibu sepertinya terlalu banyak diurus orang lain tapi anak tidak diurus. Seperti itu, tetapi alhamdulillah dengan diberikan pemahaman akhirnya ya putra-putri kami ini perlahan-lahan ya sudah memahami bahwa ini adalah suatu amanah yang harus ibu laksanakan. Ya, kemudian tertarik itu Bu, bagaimana Ibu memanage waktu, di satu sisi harus turun ke masyarakat dengan kegiatan bersama Pak Bupati, mungkin juga ada yang dilakukan secara mandiri dengan berbagai aktivitas, itu seperti apa membagi waktunya Bu? Sebenarnya Pak, yang pertama bahwa bagaimana cara membagi waktunya, kadang Pak ya jujur saja dalam sebelum COVID-19 ini, kadang saya itu tidak ketemu Pak Bupati, kadang 1 minggu, kadang 10 hari. Misalnya Pak ya, saya ada kegiatan misalnya ke Makassar, terus ke Jakarta. Saya balik, beliau berangkat. Saya lagi berangkat, apakah ke Mamuju atau kemana, beliau lagi tiba, seperti itu. Tetapi biar sedikit waktu tetapi berkualitas. Kemudian ada waktu-waktu tertentu karena Pak Bupati selama baik beliau waktu jadi camat, waktu wakil bupati sampai sekarang, beliau itu persoalan di kantor tidak pernah beliau bawa di rumah. Ini tidak pernah beliau cerita kepada saya selaku istri atau kepada anak-anaknya. Jadi beliau itu kalau tiba ada di rumah betul-betul rileks selaku orang tua, selaku ayah. Jadi anaknya alhamdulillah senang. Jadi kadang misalnya beliau kalau ada waktu hari Minggu, kita kumpul semua itu dalam satu kamar. Ini bercanda ria dengan sambil main-main seperti itu Pak. Jadi ada waktu-waktu tertentu sehingga kita ini ada memanage. Kemudian saya merasa bangga selaku istri karena beliau sangat memahami betul bahwa ini amanah selaku ketua organisasi memang harus dilaksanakan, dan beliau sangat mensupport bahwa memimpin suatu organisasi secara moral kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tunjukkan kinerjanya yang baik kepada masyarakat, dan tunjukkan hubunganmu yang baik, harus merangkul mengayomi kamu punya anggota. Seperti itulah pesan-pesan beliau kepada saya. Alhamdulillah Bu, salam sama Pak Bupati Bu. Semoga beliau tetap diberikan kekuatan lahir dan batin dalam situasi sekarang ini. Kepemimpinan seorang kepala daerah itu sedang diuji dalam menghadapi situasi krisis seperti ini. Kita pindah geser tema sedikit Bu, tapi masih terkait dengan kegiatan Ibu di BMI maupun di PKK. Yang saya pengamatan terbatas saya Bu, kalau saya biasa pulang ke Majene itu isu-isu seperti stunting, pernikahan anak, dan saya lihat juga di Majene itu pantainya itu Bu sangat indah pantainya sebenarnya. Tapi masyarakat kita itu kadang-kadang menjadikan pantai tempat membuang sampah seperti itu. Nah, mungkin kira-kira nanti lewat partisipasi dari ibu-ibu kaum perempuan yang ada di PKK, seperti apa nanti program ke depan Bu untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Terima kasih Pak. Memang sudah
1-2 tahun ini, memang programnya PKK, khusus PKK Pak ya, di luar dari PI. Memang kita punya program itu adalah memang di Pokja 4 tentang kesehatan lingkungan. Kemudian mungkin Bapak juga baca bahwa untuk di Sulbar, secara nasional Sulbar termasuk tinggi angka stuntingnya. Kemudian di tingkat Sulbar, Majene termasuk tinggi angka stuntingnya. Sehingga kami merasa terpanggil bahwa mari kita bersama-sama bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat, memberikan edukasi kepada ibu-ibu untuk memberikan makanan yang betul-betul yang sehat, yang biasa diistilahkan bahwa isi piringku ini, yaitu harus ada keseimbangan lauk pauknya, makanannya, buah-buahannya dan lain sebagainya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan puskesmas, tenaga-tenaga kesehatan lainnya seperti dari organisasi profesi IBI, bahwa mari kita bersama-sama supaya seperti apa yang stunting, karena stunting ini harus banyak yang terlibat di dalamnya, bukan cuma satu misalnya dinas, tetapi ini adalah multi intervensi Pak, multi intervensi. Karena berbicara tentang kesehatannya, berbicara tentang perlindungannya, berbicara tentang pemenuhan gizinya, berbicara tentang sanitasinya. Sehingga yang terkait inilah kami untuk di PKK, kami Pak dari 82 desa kelurahan, kami setiap tahunnya turun. Sehingga kami dari Bapeda, kami misalnya ada pertemuan, kami kadang memaparkan bahwa di desa ini, di kelurahan ini, di dusun ini, di lingkungan ini ada yang anak-anak. Kemudian kalau kami turun itu sambil misalnya penilaian lingkungan bersih dan sehat itu memang indikatornya. Kami melihat dari rumah ke rumah, oh kalau misalnya ada kami temui anak-anak yang memang sudah terindikasi ini mengarah ke stunting atau istilahnya sudah ada tanda-tanda atau gejala, maka puskesmas yang ada di wilayah itu kami langsung koordinasi. Pemerintah setempat kami koordinasi, baik itu pemerintah kecamatan, desa, bahwa ayo kita sama-sama untuk mengintervensi apabila ada warga atau anaknya yang terindikasi stunting. Alhamdulillah dari baik dari Pak Desanya, Ibu Desa, karena kami ada grup itu banyak yang mereka lakukan. Misalnya pemberian makanan tambahan, pemberian nutrisi dalam bentuk vitamin dan lain sebagainya. Kemudian diedukasi yang lebih khusus kepada ibunya atau keluarganya, bagaimana ber-PHBS, berperilaku hidup bersih dan sehat, dan bagaimana digelorakan ini Germas, gerakan masyarakat hidup dan sehat. Jadi itulah yang PKK yang kami lakukan Pak, selama digaungkan ini namanya stunting. Ya Bu. Kemudian mungkin juga perlu saya sampaikan Pak bahwa Bapak di Palu, kami waktu terjadi gempa di Palu, kami datang di sana bersama rombongan, hampir semua. Kalau Pemda lain atau organisasi lain itu satu titik. Kami pada waktu itu Pak, semua titik-titik ada mungkin sekitar 8 titik kami kunjungi sampai kami naik gunung itu di pengungsian-pengungsian. Bahkan Pak Bupati mengatakan, wah kamu ini kenapa berani sekali, karena kami itu bermalam di Pasangkayu. Jadi jam 8 pagi Pak kami sudah tiba di Palu. Kami tinggalkan Palu itu nanti jam 6. Kami itu ke lokasi itu yang mana itu yang orang bilang terkubur di situ satu perumahan itu. Oh di Balaroa Bu, ya Balaroa. Iya. Jadi mudah-mudahan kapan waktu Bapak bisa berkunjung ke Majene. Jadi jangan cuma di dunia maya, tapi harus datang di dunia nyata. Kami siap Pak untuk menunggu di Rujak bersama, bahwa seperti apa yang kami lakukan, siapa tahu ya bisa ada sharing, ya, seperti apa programnya kami di Majene, seperti apa programnya ibu-ibu PKK atau organisasi di Palu, kami tentu senantiasa siap.
Ini Bu, terkait tadi di Palu ini kan banyak komunitas Majene dan Mandar khususnya pada umumnya. Kami ini Bu, biasanya kan kalau Lebaran itu kami mudik. Saya biasa sebelum puasa begini sudah di Majene ini Bu, kalau tidak Corona. Nah, mungkin Ibu Ya, mau menyapa saudara-saudara kita yang dari Majene yang kebetulan ada di Palu. Mungkin Ibu ada pesan-pesan untuk bersabar dulu, jangan pulang kampung karena situasinya memang seperti ini. Silakan Bu. iya, iya, iya. Terima kasih kepada saudara-saudara kami yang kami cintai semua, warga Majene yang ada di Palu, atas nama pribadi keluarga dan atas nama masyarakat Kabupaten Majene. Pertama, tentu mendoakan seluruh warga Majene yang ada di Palu senantiasa sehat lahir batin, senantiasa sehat untuk melaksanakan puasa pertama, kemudian senantiasa menjaga diri, menjaga jarak apabila untuk masa sekarang ini selalulah pakai masker, berperilaku hidup bersih dan sehat, walaupun ada anjuran dari Bapak Presiden bahwa dilarang mudik dulu, tetapi dengan adanya teknologi sekarang, biarlah rindu itu ditahan dulu, ya. Tapi insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tidak akan lama kita bisa bertemu dengan keluarga-keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu yang ibu cintai di Kabupaten Majene. Yang penting jaga jarak, selalu pakai masker. Ya, terima kasih Ibu Fatmawati Fahmi yang sudah bersama saya pada siang menjelang sore ini. Saya tahu Ibu sangat padat aktivitasnya, walaupun dalam situasi corona, tapi masih tetap kemana-mana untuk mengunjungi masyarakat. Saya terima kasih banyak Bu. Insya Allah di suatu kesempatan kita bisa bertemu secara langsung. Dan insya Allah Kabupaten Majene salam Pak Bupati bersama dengan warga Kabupaten Majene kepada Bapak secara pribadi dan keluarga dan seluruh warga Kabupaten Majene yang ada di Palu. Mudah-mudahan sehat walafiat semua dan tidak ada dan dijauhkan namanya virus corona. Terima kasih Pak. Amin. Salam. Ya. Ya, karena kita dibatasi waktu Bu, sampai di sini diskusi kita, obrolan santai kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih. Sekali lagi salam hormat buat Pak Bupati. Semoga beliau tetap sehat, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk memimpin Kabupaten Majene lebih baik lagi di masa-masa yang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.